Malam hari ini karena kebetulan ini adalah malam itu adalah waktu yang eh, tepat ya untuk kita ini melakukan refleksi ya. Karena itu saya mengajak malam hari ini kita mengevaluasi apa motivasi kita dalam mengikut Kristus Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya mengajak kita membahas motivasi? Karena sadarkah kita motivasi itu selalu menentukan kualitas dari semua perbuatan kita. Sekali lagi saya ulang, motivasi kita itu selalu menentukan kualitas dari semua perbuatan kita. Dulu saya ini berpikir bahwa berkualitas atau tidaknya perbuatan kita itu tergantung dari jenis perbuatannya. Ya, dulu saya berpikir kalau perbuatannya benar, contoh menolong orang itu benar. Kalau perbuatannya benar, maka perbuatan kita berkualitas. Dulu saya berpikir seperti itu Bapak Ibu, melayani Tuhan itu benar, melayani Tuhan itu baik. Nah, dulu saya mengira kalau perbuatannya benar, maka ini pasti berkualitas di hadapan Tuhan. Sampai suatu ketika saya menemukan ternyata berkualitas atau tidaknya kehidupan kita, perbuatan kita, itu tidak tergantung dari jenis perbuatannya saja. Tapi tergantung dari motivasi kita, waktu kita melakukan hal tersebut. Saya beri contoh, menolong orang baik atau tidak Bapak Ibu? Baik. Tapi kalau motivasi kita menolong salah, ya menolong kita itu pilih-pilah. Kalau kaya ditolong, kalau pintar ditolong, tapi kalau miskin, kurang pintar maka kita tidak mau menolong, pertolongan kita pilih-pilah. Ya. Akhirnya perbuatannya benar, tapi tidak berkualitas karena motivasi kita salah. Menabur. Menabur baik atau tidak? Baik. Tapi kalau motivasi menabur salah, taburan kita tidak berkualitas. Beribadah itu baik. Tapi kalau motivasi kita ibadah itu salah, maka ibadah kita menjadi tidak berkualitas. Melayani Tuhan itu baik. Tapi kalau motivasi kita dalam melayani itu salah, untuk reputasi, untuk kehormatan, atau untuk sesuatu hal yang berbicara pemeliharaan hidup, meskipun itu tidak salah. Tapi kalau motivasinya salah, perbuatannya benar, akhirnya Tuhan melihat perbuatan kita itu tidak berkualitas Bapak Ibu. Karena itu saya percaya kita semua adalah pengikut Kristus, amin. Ya kita semua percaya kepada Tuhan. Nah malam hari ini saya mengajak kita melihat apa motivasi kita dalam mengikut Kristus. Karena motivasi itu selalu menentukan kualitas. Oke silakan lanjut, next. Nah, saya mengajak kita melihat dari dua tokoh di Alkitab. Ya. Dan menariknya dua tokoh ini terletak berurutan. Ya, ini menariknya. Ya, saya mengajak kita melihat satu persatu. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ini kisah seorang buta yang ketemu dengan Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar, perhatikan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya apa itu, garis bawahi kata-kata apa itu, penting. Jadi waktu orang buta itu ya mendengar orang banyak lewat, ia bertanya apa itu. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jelas. Jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Nah saudara bisa melihat, ini kelompok yang pertama, saya katakan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, waktu orang buta ini mendengar orang banyak lewat. Ia bertanya apa itu, sama-sama katakan apa itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan ini penting. Ya. Kira-kira menurut Anda, kalau ada orang bertanya apa itu, orientasinya benda atau makhluk hidup?
benda ya. Saya kalau menunjuk, misal saya tidak tahu mimbar ini, saya tunjuk apa itu. Saya tidak mungkin menunjuk kepada worship leader tadi ya, apa itu, tidak mungkin ya, karena malu hidup ya. Waktu orang bertanya apa itu, nah ini kelompok orang Kristen apa itu ya. Waktu orang bertanya apa itu, orientasinya benda. Motivasinya apa? Orang kalau orientasinya benda, pasti motivasinya itu adalah kebutuhan. Oke, next. Nah, kelompok pertama, mereka ikut Tuhan, motivasinya kebutuhan. Ya. Butuh keselamatan, butuh ditolong, butuh solusi, butuh kesehatan, butuh diberkati, ya, butuh jalan keluar, butuh kesehatan. Dan saya percaya itu tidak salah Bapak Ibu. Yang setuju sama-sama katakan amin dong. Ya. Tidak salah. Karena saya yakin Allah itu adalah Bapa yang baik. Saya punya anak Bapak Ibu. Dan saya ini gembira kalau bisa mengabulkan kebutuhan anak saya. Ya. Bahkan Tuhan juga mengatakan mintalah, carilah, dan ketoklah. Ya. Tidak salah kita datang kepada Tuhan karena kebutuhan. Saya juga sering kali datang kepada Tuhan karena kebutuhan. Jika kita datang karena kebutuhan, maka Tuhan akan jawab kebutuhan kita. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Itu kelompok pertama. Mereka datang karena sebuah kebutuhan. Kelompok yang kedua, next. Apakah saya terlalu cepat Bapak Ibu? Enggak ya, karena waktunya saya 27 menit. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 8. Ya, ini perikop setelah itu. Saya yakin Bapak Ibu seringkali membaca kisah ini tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Ya, bukan cuma pemungut cukai. Sakeus itu kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, saya ganti pertanyaan orang apakah Yesus itu, saya ganti dengan pertanyaan siapa itu. Ya, siapa Yesus itu? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Wow, Sakeus itu berlari loh, ya, bahkan mendahului orang banyak memanjat pohon ara. Apakah ada di sini yang pernah melihat pejabat pemerintah cebol naik pohon? Ya, ini kejadian sangat lucu sekali. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Aneh. Ratusan orang mengeluh-ngeluhkan Yesus, tapi Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oh, Sakeus gembira sekali. Saudara bisa bayangkan ya, zaman dahulu, waktu presiden kita sebelum saat ini, misalnya waktu itu kan ada banyak orang ya, orang-orang itu dapat foto aja gembira sekali. Apalagi kalau sampai aku mau datang ke depotmu, wah besok itu muncul. Ya, depot ini pernah didatangi, seperti itu ya. Nah sama Sakeus. Ya. Sakeus itu naik pohon, ratusan orang mengeluh-ngeluhkan Yesus, tapi Yesus tertarik dengan Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, semua itu mungkin iri ya. Aku ini mengeluh-ngeluhkan Tuhan, aku ini ada di pinggir jalan. Karena itu kenapa Sakeus naik pohon, karena tidak kelihatan. Bersungut-sungut. Yesus itu menumpang loh di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ini setelah Yesus dan Sakeus mengobrol tentu saja. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan, ada kisah menarik di sini. Kelompok pertama tadi pertanyaannya apa Bapak Ibu? Apa itu? Ya, saya mengajak Anda berinteraksi ya, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, ini sangat memungkinkan kita interaksi. Apa itu? Fokus apa itu? Motivasinya adalah, tadi apa Bapak Ibu? Kebutuhan. Nah, kelompok kedua, waktu mereka melihat Yesus, waktu Sakeus melihat Yesus, Sakeus tanya seperti ini, orang seperti apakah Yesus itu? Atau siapa itu? Kira-kira kalau orang yang bertanya siapa itu, orientasinya pasti malu hidup, betul? Ya misal saya bertanya,
kepada worship leader, siapa ya worship leader itu? Berarti kalau orientasinya malu hidup, motivasinya ingin apa? Kira-kira Bapak Ibu. Ayo saya ngajak kita merenungkan sejenak. Jika saya melihat seseorang ya, misal siapa ya Ibu Dina itu? Kan enggak mungkin saya enggak tahu namanya kan? Kan jelas namanya Ibu Dina kok. Tapi kalau saya tanya siapa Ibu Dina itu? Berarti motivasinya ingin apa, Bapak? Ingin kenal. Next. Kelompok kedua. Ada orang-orang datang kepada Tuhan. Mereka datang beribadah. Mereka nyembah Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Motivasinya itu bukan kebutuhan. Loh Sakeus apakah motivasi kebutuhan? Tidak. Sakeus itu sehat, kaya. Seolah-olah dia itu tidak butuh apa-apa. Dia datang kepada Tuhan, motivasinya ingin kenal. Nah, next. Kira-kira mana yang lebih dewasa? Dua-duanya tidak salah. Terbukti Yesus meresponi dua-duanya kok. Mana yang lebih dewasa? Saya mengajak kita merenungkan kisah imajiner aja. Jika saya punya dua orang anak. Anak pertama datang. Dan waktu dia datang kepada saya. Dia katakan gini, "Pak, minta uang buat jajan. Pak, minta uang. Ya, apa? Buat ngeraktir teman-teman karena ulang tahun. Pak minta uang buat beli handphone. Pak minta uang buat beli laptop." Dan itu kebutuhan. Saudara. Ya saya kasih, anak saya belum bekerja kok. Ya. Tapi anak kedua, waktu datang, saya tanya, "Nak butuh apa?" Karena terbiasa anak pertama gitu. "Butuh apa?" "Enggak Pak. Saya cuma kepengen bareng Papa aja ngobrol. Saya kepengen Papa ceritalah. Hari-hari ini Papa di pekerjaan bagaimana, stres apa, tertekan apa. Oke. Tapi pasti punya kebutuhan kan? Butuh apa? Enggak Pak. Aku cuma kepengen ngobrol, aku pengen Papa juga lebih kenal aku. Aku mau cerita apa yang aku alami di sekolah. Tapi aku juga pengen Papa cerita. Kan enggak mungkin kan Pak. Namanya orang bekerja itu enggak ada masalah. Papa cerita, saya cuma kepengen ngobrol aja sama Papa. Saya cuma kepengen lebih kenal. Hari-hari ini Papa ngalami apa. Kira-kira, kalau Anda punya dua anak ini, mana yang lebih dewasa? Pertama atau kedua? Tidak salah loh kita datang karena kebutuhan. Ya Bapak Ibu, tolong jangan hakimi kalau ada orang Kristen datang, nanti saya akan tujuan contoh-contohnya. Ada orang Kristen yang datang, "Kenapa kamu datang ibadah?" "Ya kan ada kebutuhan, aku butuh kesehatan, aku butuh berkat." Kebutuhan, tidak salah. Ya. Jangan salahkan jika ada orang yang datang ibadah, selalu motivasinya kebutuhan. Ya. Jangan salahkan. Mungkin dia jiwa baru. Mungkin dia adalah orang baru bertobat. Sama, Bapak Ibu. Kalau misal kita punya anak usia 5 tahun. 5 tahun, saudara. 5 tahun itu apa ya? TKB, gitu ya. Kalau anak TKB datang misal kepada saya, dia bilang, "Papa, aku pengen kenal Papa." Itu mengerikan, betul? Ini kerasukan apa gitu ya? Anak usia 5 tahun, Bapak Ibu. Ya namanya anak TK datang, Pak minta belikan mainan. Tidak salah. Kalau ada orang Kristen, selalu atmosfer kedatangannya itu karena kebutuhan itu tidak salah. Karena mungkin baru bertobat. Tapi kalau kita sudah 15 tahun, 20 tahun kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita datang terus motivasinya kebutuhan. Mungkin ada yang salah dengan pertumbuhan kita, Pak. Dulu waktu saya kecil, saya ketemu orang tua saya. Selalu saya ngatakan, "Pak minta. Pak minta uang." Gitu. "Pak minta. Saya belum bekerja." Tapi setelah saya menikah, saya punya anak, saya bekerja Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya jumpa dengan orang tua saya, pertanyaan saya apa Bapak Ibu? Kira-kira. Salah jawab enggak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan malam hari ini. Ya, kalau saya ketemu orang tua saya dulu waktu kecil, "Pak minta."
Tapi kalau saya sudah menikah, saya punya anak, orang tua saya dua-duanya masih hidup, papa saya enggak punya kaki dua-duanya, Bapak Ibu ya. Mama saya sudah cukup berumur. Kira-kira kalau saya ketemu orang tua saya, apa? Saya tanya apa? Masa saya gini, Pak minta uang buat beli susu anak? Ya lebih baik enggak menikah lah. Kalau saya ketemu orang tua saya, selalu pertanyaan saya seperti ini, Papa minta apa? Setuju Bapak Ibu? Loh, setuju enggak Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Enggak mungkin kan? Saya datang, ya. Mungkin kalau minta itu cuma minta, Pa, Ma, Pi, Papi, Mami, doakan. Tapi lebih daripada itu kalau saya ketemu orang tua, saya selalu tanya, Papi, Mami minta apa? Pengen makan apa? Butuh apa? Begitu pula dengan kekristenan Bapak Ibu. Kalau dulu awal kita ikut Tuhan, kita doa, Tuhan apa untungnya ibadah? Malam hari ini saya ibadah itu untungnya apa? Apa yang saya dapat? Ya oke lah, saya mengatakan oke lah, mungkin baru bertobat. Tapi kalau kita ini sudah lama ikut Tuhan Bapak Ibu, harusnya kita datang ibadah, pertanyaan kita apa? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan? Tuhan, waktu aku datang ibadah malam hari ini, Tuhan diuntungkan enggak? Kerajaan Allah diuntungkan atau tidak? Saudara setuju dengan hal ini? Harus setuju. Kok mantunya setengah-setengah gitu. Saudara pernah lihat orang Kristen sering komplain? Datang AC-nya kurang panas, kursinya kurang empuk ya. Pembicaranya ngomong kurang titik koma gitu ya. Mungkin ya. Selalu komplain terus. Ya oke lah saya katakan. Ya. Kalau dengan jemaat di tempat kami ya. Ini saya lihat. Berapa tahun ikut Tuhan? 3 tahun ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pelayanan Bapak Ibu. Komplain terus. Pasti ada yang salah dengan pertumbuhannya. Apakah orang tua kita punya banyak kekurangan? Iya. Tapi bukankah kekurangan-kekurangan itu adalah kesempatan buat seorang anak memberikan yang terbaik buat orang tua? Sama. Jadi harusnya kalau kita datang gereja, kalau kita ini sudah lama ikut Tuhan, bukan gini, apa untungnya ikut Tuhan? Oh enggak. Apakah Tuhan diuntungkan? Waktu engkau menyelamatkan aku, apakah engkau diuntungkan Tuhan? Sakeus itu pengen kenal Tuhan. Nah kita lihat ya. Bagaimana kisah 2 orang ini berikutnya? Oh berbeda. Orang Kristen yang datang karena kebutuhan, sama orang Kristen yang datang itu karena kepingin kenal. Sakeus itu pengen kenal Tuhan itu sampai lari naik pohon. Saya tidak pernah menemukan di sebuah gereja, ya, yang waktu tentu saja, waktu saya datang ya, saya tidak pernah menemukan, ada orang terlambat ke gereja, lari, saya tidak pernah nemu. Ada yang pernah menemukan? Tidak pernah loh, saya tidak pernah nemu. Wih, Ma, ayo, terlambat nih, lari yuk, tidak ada. Yang saya tahu itu dulu zamannya XX1 belum ada MTX. Itu ada banyak orang lari. Ya. Antri tiket, bahkan nonton jam 7, kira-kira ada yang di sini yang pernah nonton XX1? Ada yang pernah? Pernah. Kira-kira kalau nonton jam 7, itu kan pasti ada ekstra-ekstra sebelumnya ya. Itu datang 7 lebih atau 7 kurang? 7 kurang. Saya sering kali menemukan, ayo lari, itu eskalator, itu lari. Kenapa? Sudah hampir mulai. Tapi saya tidak pernah ketemu loh di sebuah gereja. Pak, lari Pak, kenapa? Terlambat. Biasanya gini jawabannya, oh tenang, belum khotbah. Itu masih untung lah. Daripada tenang, belum doa berkat. itu orang kumpulan orang ke gereja hanya untuk menenangkan hati nurani. Ya. Ini kalau tidak ibadah kok hatinya tidak tenang ya gitu. Sakeus itu lari. Lari, manjat pohon. Karena itu kenapa Yesus tertarik dengan Sakeus. Kita semua tadi kan muji nyembah Tuhan, betul? Di Yeriko, ratusan orang juga, Yesus kau hebat, terima kasih. Tapi kenapa Yesus tertarik dengan Sakeus?
Karena Sakyus kepingin kenal dia. Tadi kita memuji menyembah Tuhan. Kita semua tertarik dengan Tuhan. Amin. Kalau Anda tidak tertarik dengan Tuhan, Anda tidak boleh datang malam hari ini. Kita semua tertarik dengan Tuhan. Tapi pertanyaan refleksi. Apakah Tuhan tertarik dengan kita saat kita datang? Loh, Tuhan tertarik dengan setiap pribadi manusia untuk menyelamatkan. Ya. Tapi kalau kita datang ibadah, kita berdoa, kita melayani, Tuhan tertarik enggak dengan kedatangan kita? Sakyus itu orang berdosa loh. Tuhan tertarik kenapa? Tuhan itu tertarik dengan orang-orang yang kepingin mengenal dia. Bapak Ibu. Kita lihat berikutnya. Bartimeus, orang buta, datang karena kebutuhan. Apakah kebutuhannya dijawab oleh Tuhan? Oh iya. Tapi setelah itu tidak ada cerita heroik di baliknya. Orang-orang terpukau, orang-orang terkagum-kagum, bukan dengan Bartimeus, tapi dengan Yesus. Tidak ada cerita heroik, ceritanya selesai. Sakyus, dia kepingin kenal Tuhan. Karena kepingin kenal Tuhan, Tuhan suka berlama-lama. Loh, wah Tuhan itu senang sekali. Tuhan aku pengen mengenalmu. Wah aku akan luangkan waktu dengan kau. Tuhan itu berlama-lama. Karena itu kenapa Tuhan bilang, Sakyus aku mau menginap di rumahmu. Saya percaya waktu itu Yesus dan Sakyus itu ngobrol. Ya, karena kepingin kenal kan. Perhatikan ini. Karena Sakyus kepingin kenal Tuhan, dia ngerti hati Tuhan. Siapa orang yang ngerti hati Tuhan? Orang yang kepingin kenal Tuhan. Tapi kalau orang datang cuma karena kebutuhan, dia tidak tertarik untuk tahu hatinya. Saudara, saya yakin di tempat ini, saudara pernah ditolong oleh orang. Kalau kita, saudara pasti pernah menolong orang. Kalau saudara menolong orang, orang itu tertarik cuma dengan pemberian kita, dia tidak mungkin tertarik untuk mengenal kita. Betul Bapak Ibu? Saya melihat di tempat ini kan beberapa kali memberikan makan gratis seperti itu. Ada enggak? Orang setelah terima, Bapak aku pengen kenal Bapak. Ada? Akhirnya maaf, fair. Anda tertarik meluangkan waktu dengan mereka? Loh mereka aja enggak mau meluangkan waktu dengan kita kok. Loh itu fakta. Bukan berarti itu salah, enggak. Tapi saya melihat dari sisi angle, sisi Tuhannya. Tapi kalau orang yang tahu terima kasih itu gini. Ada orang menolong kita. Dia itu gini. Aku pengen mengenal Bapak yang menolong saya. Sakyus itu pengen kenal Tuhan. Karena Sakyus pengen kenal Tuhan. Sakyus ngerti hati Tuhan dan akhirnya hidupnya berdampak. Mungkin waktu itu Yesus ngobrol dengan Sakyus gini. Sakyus, aku itu mencintai orang miskin loh. Kamu itu tidak pernah ngalami posisi mereka. Mereka itu makan tidak bisa. Setelah itu kamu peras lagi. Mereka sakit. Mereka beli obat tidak bisa. Kamu tidak pernah ada di posisi mereka. Aku mengasihi mereka semuanya. Amsal menulis, jangan menindas orang miskin. Karena pembela mereka kuat. Penebus mereka yang akan membela perkaranya di hadapanmu. Kalau engkau menindas orang miskin, engkau akan berhadapan dengan penebus mereka. Mungkin Tuhan cerita. Kan tidak mungkin kan, Sakyus ketemu Yesus langsung setengah kuberikan sama orang miskin. Oh itu setengah itu banyak atau tidak Bapak Ibu? Banyak. Coba hitung aset Anda berapa? Anggap aja 1M. Tidak ada amin, kelihatannya 10M semuanya. Ya, 10M baru amin gitu ya. Nah, 50% itu banyak loh. Loh orang Kristen itu jangan kan 50%. Perpuluhan aja jadi perdebatan. Itu sudah lama ikut Tuhan. Sakyus baru kenal Tuhan. Ngobrol sebentar. Sakyus ngerti hati Tuhan. Langsung Sakyus itu berdiri. Dikatakan, betul ya? Sakyus berdiri. Berdiri itu lambang gini. Lambang keseriusan. Sakyus berdiri. Dan dia bilang, Tuhan setengah milikku kuberikan orang miskin. Orang kuperas ku kembalikan 4 kali lipat.
Kenapa hidup Sakeus langsung berubah radikal? Karena Sakeus ngerti hati Tuhan. Bapak Ibu, kenapa ada orang Kristen hidupnya ada berdampak puluhan tahun ikut Tuhan. Mudah kecewa dengan Tuhan, hidupnya ada berdampak. Karena mereka datang cuma karena kebutuhan. Apakah kebutuhannya tercukupi? Tercukupi. Tapi tidak berdampak. Karena setelah terima, haleluya. Tidak terima, marah. Tapi Sakeus pengen kenal Tuhan. Tidak lama, hidupnya berdampak. Berarti sebenarnya gini, kenapa hidup kita sampai saat ini mungkin tidak berdampak? Karena kita tidak rindu mengenal Tuhan. Setuju enggak? Orang kenal Tuhan tidak mungkin pelit. Loh, yang amin 3. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang Kristen pelit, pasti tidak ngerti hati Tuhan. Pasti. Beritahu kanan kirinya, pelit itu tidak rohani. Ya. Lu Sakeus itu ngeri. Kuberikan orang miskin setengah. Dan orang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Saya berdoa hari ini, apa motivasi kita ikut Tuhan? Apa motivasi kita datang ibadah? Apakah kita cuma mengejar tangannya? Hidupnya tidak berdampak. Tapi kalau kita mengejar hati Tuhan, hidup kita tidak butuh lama, hidup kita pasti akan berdampak. Next, slide terakhir aja. Oke, next. Nah, saya sampai ini aja. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Itu ada 3. Ini harus seimbang Bapak Ibu. Kuat satu lini, lemah di lini yang lain, itu kan berbahaya. Pertama, kenali Tuhan melalui kebenarannya. Ya, renungkan firman Tuhan pribadi. Jangan hanya sekedar mendengarkan YouTube khotbah. Karena ada perbedaan mendengarkan YouTube khotbah dengan merenungkan firman Tuhan sendiri. Kalau mendengarkan YouTube khotbah, kita mendengarkan suara pendeta melalui firman Tuhan. Tapi kalau merenungkan firman Tuhan sendiri, kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kenapa ada banyak jemaat tersesat? Karena lebih percaya perkataan pendeta daripada perkataan firman. Simple. Renungkan firman Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kenali Tuhan melalui kasih-Nya. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan melalui kasih-Nya? Renungkan karya salib. Itu adalah manifestasi kasih yang terbesar. Bagaimana cara merenungkan karya salib? Itulah pentingnya pujian penyembahan. Ya, karena itu kenapa pujian penyembahan itu penting. Hati-hati dengan lirik per lirik, Bapak. Ya, karena kalau saudara seorang worship leader, saudara juga seorang yang punya jawatan guru dan nabi, saudara bisa menilai tidak semua lagu rohani, itu liriknya rohani. Sudah, percayalah. Saya tidak berani ngomong di sini karena direkam. Ya, lagu-lagu. Nah, kalau saudara tertarik, ayo kita nanti turun ke bawah, kita diskusi lagu-lagu mana saja. Itu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya, lagu itu hebat loh. Kita ngafalkan satu ayat, tidak hafal-hafal. Lagu, cepat hafalnya loh. Lagu itu hebat, karena itu pemilihan lagu itu sangat penting sekali. Ya. Kasih, renungkan kasih Tuhan. Orang yang mengenali Tuhan, mengenali kasih Tuhan, dia pasti akan mudah mengampuni. Dia mudah memaafkan, dia tidak bisa menyimpan kebencian. Yang ketiga, kenali Tuhan melalui kuasanya. Bagaimana caranya? Waktu kita ngalami masalah, jangan minta masalahnya dikurangi, tapi minta kekuatan ditambah. Amin. Ya, hati-hati. Jadi bukan kita ngalami masalah, Tuhan ambil masalah. Loh, salah. Karena Alkitab mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu bukan masalah yang diambil, bahasa aslinya kelegaan, itu aku akan merefresh kamu. Aku akan mericas kamu. Baterai kalau 0% tidak bisa difungsikan. Bagaimana cara difungsikan? Dicas lagi. Berarti orang Kristen, kalau menghadapi masalah kakinya sudah mulai gemeter, kita butuh dicas hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bagaimana mengenali kuasa? Mengucap syukurlah atas semua permasalahan. Bukan kita minta permasalahan itu dikurangi, tapi kita minta kekuatan ditambah. Nah, 3 ini harus seimbang. Kalau orang Kristen kuat firman, lemah kasih dan kuasa, jadinya ahli Taurat.
Ya, S4 teologia misal seperti itu ya. IP-nya 4, firman hebat, tapi kasihnya lemah, kuasanya lemah, suka menghakimi. Ya. Beda aliran, mudah menghakimi. Aku berbahasa roh, kamu tidak berbahasa roh. Ya. Aku ini, kamu ini, waduh, firmannya kuat banget. Itu. Tapi tidak punya kasih, tidak punya kuasa. Sulit. Punya penerimaan susah. Ya. Percayalah Yesus itu bisa masuk ke semua lini, kecuali satu, ahli Taurat. Dengan orang berdosa, Yesus bisa ngobrol. Dengan ahli Taurat, tidak bisa. Jadi kebenaran kuat tidak punya kasih dan kuasa ahli Taurat. Tapi kalau orang Kristen kasihnya kuat, kebenaran dan kuasa lemah, jadinya geng. Salah benar dibela. Sudah tahu temannya salah. Firman Tuhan kata jelas, ini salah. Hubungan kuat, tidak berani tegur, sungkan, nanti konflik. No, ini lebih menghormati manusia dibandingkan Tuhan. Lama-lama seperti Imam Eli. Imam Eli anaknya berzina, Tuhan itu memberitahu dia, tetap nak jangan seperti itu. Lu ada banyak orang Kristen, sudah tahu teman rohaninya salah semuanya. Firman Tuhan jelas, menunjukkan dia salah, tetap tidak berani tegur. Ya, dengan sebuah alasan penerimaan, tapi tanpa sebuah teguran. Itu kasihnya kuat, tapi kebenaran tidak kuat. Yang ketiga, kalau ada orang Kristen kuasanya kuat, kebenaran dan kasih lemah. Jadinya apa? Mendoakan orang mati selalu bangkit. Orang sakit selalu didoakan sembuh. Gigi lubang didoakan muncul tambalan emas. Ya misalnya. Altar kol didoakan nempel dinding. Misalnya. Tanda-tanda mujizat menyertai. Tapi firmannya lemah. Kasihnya lemah. Jadinya apa? Dukun. Ya. Dukun. Ya, kalau sapu tangan bisa nyembuhkan orang, besok saya jualan sapu tangan. Loh, saudara ya. Nanti lama-lama ada orang jual bayangan, karena bayangan Petrus kan nyembuhkan orang. Saudara. Ya, jadi hati-hati Pak. Kuasa tanpa kebenaran, tanpa kasih jadinya dukun. Ya. Saya berdoa, tiga-tiganya ini kuat. Firman kuat, kasih kuat, kuasa juga kuat. Kenali Tuhan secara utuh. Kerinduan kita mengenal Tuhan harus lebih besar daripada kerinduan kita menerima berkat dari Tuhan. Karena itulah salah satu kunci yang membuat hidup kita akan berdampak karena kita mengerti hati Tuhan.